Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan praktikum pengenalan alat teodolit untuk pengukuran poligon dengan akan melakukan pembacaan sudut biasa dan sudut luar biasa. Sudut biasanya itu dan sudut luar biasanya sudut alfa. Nah, kalau sudah didapat sudut alfa biasa dan alfa luar biasa, kemudian kita cari alfa rata-ratanya atau azimut rata-ratanya, ya. Kalau dihitung namanya bukan sudut azimut tapi sudut kalau kita menghitung alfa, ya, kalau kita menghitung sudut alfa bukan diukur tapi dihitung, itu namanya sudut bukan azimut tapi sudut jurusan. Ya, sudut jurusan. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung sudut alfa, apa yang harus diketahui, Cindy? Kalau kita menghitung sudut alfa, apa salsa? Siapa sebelahnya satu teh? Fania. Jangan sebentar. Erika. Sebelahnya lagi siapa? Zili. Sebentar, Pak. Sebelahnya lagi Aulia. Aulia. Oke, Kois masih bisa jawab. Pasti bisa. Sudut jurusan itu diperoleh dengan cara rumusnya apa, Kois? Rumusnya? Lagi mikir. David Harley. Ini nggak boleh terlalu banyak pikir ya. Maksud saya ini kita udah masuk ke apa? Ke teknik sipil nih, sebelum masuk kuliah mata kuliah jalan raya dan geometri jalan raya harus tahu nih. Oke. Siapa? Gita. Terus siapa? Jawatan. Yang mirip dengan Bibisono teh? Reza, Pak. Reza. Rumusnya apa? Coba siapa? Asil ya? Yang merata-ratakan sudut. Bukan cari sudut alfa, itu harus ada apa? Harus ada apa untuk mencari sudut alfa? Apa? Kan itu ada teorema ke-1 dan teorema kedua. Harus ada apa? Harus ada dua buah titik yang diketahui koordinatnya. Maka kita bisa mencari sudut jurusan. Pakai rumus apa sudut jurusan? Pakai rumus apa? Arcus tangens. Ya, jadi kalau ada titik A sama B, XAYA, XBYB, maka sudut jurusan alfa AB itu sama dengan arcus tangen XB kurangi XA dibagi YB kurangi YA. Nah, tapi kalau di lapangan kita tidak punya koordinat. Kita cuma punya satu, tapi kita punya titik. Nah, ini titiknya kita bidik sehingga kita bisa dapat alfa. Alfanya apa? Sudut apa? Kalau diukur azimut. Ya, kalau diukur namanya sudut azimut, kalau dihitung namanya sudut jurusan, ya. Oke. Selain mengukur sudut azimut biasa dan luar biasa kiri kanan, kita juga mengukur jarak horizontal. Ya, pakai pita ukur, ya. Kemudian apa bedanya posisi pada pengukuran sifat datar dengan posisi pada pengukuran poligon? Apa bedanya? Kalau pada pengukuran sifat datar, alat waterpassnya berdiri di mana? Berdiri di antara dua target. dua patok. Ya, dua patok. Kalau pada poligon, alat teodolitnya berdiri di mana? Di atas patok. Targetnya di patok sebelumnya dan patok sesudahnya, ya. Tapi kalau pada sifat datar, dia berdiri di antara dua patok. Paham? Paham. Nah, jadi hari ini saya akan jelaskan mengenai alat teodolitnya. Ada dua alat teodolitnya, teodolit wire T0 dan teodolit digital topcon. Ya, apa bedanya teodolit wire dengan teodolit topcon? Ya, kalau teodolit wire ini ada kompasnya.
ya, ada kompasnya. Nah, supaya kompasnya itu bisa bergerak, ada yang namanya kunci busol. Di sebelah sini ini ada kunci busol. Kalau di gini kunci, berarti dia berhenti nih. Tapi kalau kita lepas, kompasnya bergerak. Jadi otomatis kalau kunci busolnya dibuka, dia selalu mengarah ke utara. Ya. Nah, kalau theodolit topcon, dia di dalamnya tidak ada kompas. Makanya untuk supaya dia bisa mengarah ke utara, bisa seperti white, harus dibantu dengan ya kompas. Kompasnya bisa kompas manual atau pakai kompas HP digital, ya. Naik di pos dulu. Oke ya. Jadi apa bedanya target pada poligon dengan pada waterpass? Apa salsa? Target pada poligon. Waterpass, kalau waterpass mah rambu ukur. Kalau poligon itu gunting-gunting. Ya, benang unting-unting ya. Jadi kalau pada waterpass targetnya rambu ukur di belakang dan di muka. Yang kalau sifat datar istilahnya di belakang dan di muka. Tapi kalau pada poligon targetnya adalah benang unting-unting. Benang unting-unting ya. Ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau pada waterpass istilahnya belakang dan muka. Tapi kalau pada theodolit ke kiri dan ke kanan. Paham? Paham? Oke. Ya, pause dulu. Ya, jadi pada alat theodolit ini ada dua nivo. Ada nivo kotak dan nivo tabung. Ya. Nivo kotak ini untuk ukuran poligon harus diketengahkan. Ya, tapi nivo tabung ini bisa diketengahkan, bisa tidak. Nivo tabung ini dipakai pada saat pengukuran tachymetry. Ya, paham semuanya? Paham. Oke, ya. Baik. Langkah pertama kita ketengahkan dulu gelembung nivo kotaknya, ya. Sudah diketengahkan gelembung nivo kotaknya. Pakai prinsip apa, salsa? Dua skrup kaki kiap ke dalam atau keluar dan satu skrup kaki kiap kanan dan kiri, ya. Ini sudah ke tengah? Sudah. Yang itu sudah ke tengah? Belum, Pak. Lagi, Pak. Ya, pause dulu. Ya. Suka nyoba. Jadi nivo kotak itu ditengahkan gelembungnya dengan cara dua skrup kaki kiap ke dalam dan keluar dan satu skrup kaki kiap kanan dan ke kiri. Nah, setelah diketengahkan, ya, kemudian apa berikutnya? Kita letakkan target atau misalnya kita tentukan suatu titik, ya, untuk dibidik, ya, ke kanan dan ke kiri. Anggap saja targetnya di sana itu adalah pinggiran batu kiri dan kanan itu, ya. Kemudian kita bidik, ya silakan dibidik dan dibidiknya dengan bantuan visir, silakan dibidik. Posisi teropongnya biasa ya. Kalau visirnya di atas biasa. Kalau yang itu, yang topcon itu di sebelah kanan, mikrometernya. Bidik dulu ke sebelah kiri. Oh, kiri dulu, Pak. Kiri dulu, ya. Ke kiri dulu itu ke pinggir batu sebelah sana kiri. Ya, oke, sudah dibidik, sudah kelihatan. Nah, kemudian setelah itu kita jelaskan dengan yang namanya apa? Lensa objektif, ya. Ini oke, sebentar. Pause dulu. Nah, selanjutnya adalah pengunci kasar horizontal. Mana pengunci kasar horizontal? Ini yang ini. Ya, ini bergerak, ini dikunci. Ya, kunci kasar. Nah, kalau yang ini sebelah sini. Ya, ini kan bisa bergerak, ini dikunci. Ini ada yang bagian dalam dan ada bagian luar. Ya, kasar ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuat halus, gerakan horizontal halus, ini pakai yang ini. Ya, sebentar. Nah, ini kasar ya, sorry. Kasar. Ini halus ya. Pas. Nah,
halus ya. Ini kasar, ini halus. Horizontal ya, kasar. Nah kalau yang ini halus ya. Nah setelah itu saya akan jelaskan mengenai pengunci kasar vertikal. Ini kasar vertikal ya. Kemudian halusnya, gerakan halusnya yang ini kanan. Nah kalau ini yang vertikal itu yang ini kasar vertikal. Yang ininya halus ya. Oke. Nah kemudian ada yang namanya kunci busol kalau di White ya. Oh ini nggak kelihatan di belakang sini ya. Jadi dia membebaskan kompas ya, kunci busol. Ini kalau bisa sebelum diukur sudutnya Anda buka dulu kunci busolnya supaya kompasnya bebas. Nah kalau di sini tidak pakai kompas, jadi kita perlu coba handphone. Cari kompas. Google aja Pak. Ada kompas ya Pak? Aulia ada kompas nggak? Astronot dulu Pak. Siapa yang ada kompas langsung? Ya sini, sini. Nah jadi kalau pada Topcon kita bawa ininya, terus kita arahkan ke utara, ya. Nah kemudian dikunci, ya. Kemudian powernya ini kita nyalakan. Kalau sudah nyala, kita pencet 0 set. Nah, kalau dia masih kedap-kedip, kita pencet sekali lagi. Nah, jadi dia sudah utara. Ya. Nah, ini tinggal kita baca. Bedanya apa? Yang Topcon sama White, kalau White harus dibaca, kalau ini tinggal dipencet. Tinggal pencet horizontal, ya. Oh. Ini kan udah H nih ya. Nah ini kalau kesini ini ya horizontal ya, volt misalnya. Nah ini ya. Jadi ini sudah langsung terbaca. Kalau utaranya tadi ke sana adalah 282 derajat 46 menit 0 sekon untuk yang ini ya. Tapi kalau yang ini harus dibaca. Kita lihat dulu ini ada yang namanya mikrometer kalau White. Ini berapa maksimumnya mikrometernya? 60 ya. Kalau 60 berarti ini menunjukkan menit. Ya. Anda baca dari yang sebelah sini, yang horizontal ini. Anda baca. Nah, itu stripnya coba dilihat. Stripnya tuh ada 3. Ya, antara Mananya Pak? ini nih. Nah, ini baca. Stripnya dari yang ada angka itu berapa strip? 5 Pak. Ada 5. 1 derajat ada 5. Berarti 1 strip berapa? Maaf, 2. 12 ya. Ini kan 270 dengan 280 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 270, 280. Berarti 1 strip berapa? 2. Itu kalau cuma 1. Di sini bacanya ada yang tegak, ada yang terbalik. Ya, bergerak seperti itu. Berarti 1 strip berapa? Kalau lihat dari situ kan 270, 280 berarti 1 strip 2 derajat. 272 derajat, 274 derajat, 76, 78, 280. Tapi ini ada 2. Berarti 1 stripnya itu berapa? Ya, di pause dulu. Sekarang kita akan baca dulu yang ini. Yang Telluride White ya. Oke. Sudah di apa?
sudah diketengahkan gelembung nivo kotaknya sudah. Kemudian kita bidik ya, ini buka dulu. Ya, kita buka dulu. Kita bidik ke sana. Nah, kemudian satu lagi, lensa objektif ini harus dijelaskan ya. Dijelaskan dengan yang mana? Ya. Sebentar nih, perhatikan nih. Perhatikan. Ini untuk menjelaskan lensa objektif di sini. Kalau di wide ya, yang ini nih. Ya. Kalau untuk yang untuk yang lensa okuler ini yang ini. Tapi untuk yang objektif yang ini ya. Paham? Oke, ya sekarang kita bidik dulu. Dan ingat di wide ini itu terbalik, sama seperti waterpass yang lensanya terbalik ya. Jadi jangan Anda, kok ini terbalik kemana gitu ya. Oke, kita kunci. Sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita perjelas lensa okulernya ya, benang diafragmanya. Kemudian kita, ini kan gerakan halus. Nah, kalau sudah kita baca, ini dibacanya bisa dari sebelah sini, bisa dari sebelah sana ya. Kita lihat di sini. Ini sudut kiri biasa. Nah, ini supaya dia yang atas sama yang bawah itu berimpit, kita gerakan dengan ini mikrometer nih, yang menit ya. Kita gerakan. Nah, di bawah itu 270. Kita cari di atas yang selisihnya 180. Kalau sini 270, di bawah, di atas berapa? Selisih 180. 90. Di sini 270, di sini 90. Kita lihat stripnya ada berapa? Dari 270 ke 90 ya. Kita lihat di sini stripnya ada 1 2 3 4. Jadi ini adalah 274 derajat. menit, 8 ya. Ingat, kunci busolnya dibuka saja ya, jangan ditutup ya. Oke, selanjutnya berarti itu alfa kiri biasa ya. Oke, siapa bisa minta bantuan jarak? Siapa? David Ali sama siapa? Alif. Di mana nolnya? Di target ya. Oke. Ke target sana, ke itu. Nolnya di sana, target. Terus ingat, ini bukan waterpass ya. Jadi beda, ini kiri kanan, kalau waterpass belakang. Terus batu. Jalannya ke rumput aja.
Si Pak, Alif. mau nanya, kalau yang minggu kemarin Pak, kan nolnya dari sini emang beda gitu? Enggak, nolnya dari sana. Nolnya dari target, bukan di. Terus ke sini. Kiri. Ah, bawah. Bawah. Depan lagi. Depan. Terus sampai ke ujung tangga. Ujung tangga. Nah, itu di batunya, bukan di situ, sebelah sini. Di batunya sebelah sini. Ya, oke, ya. Ya, oke. Ya, tarik. Tarik. Ya, tarik terus. Sampai. Kita lepas kita. Nah. Oke. Berapa jarak kirinya? Tiga puluh 34,38. Oke, dah cukup. Cukup. Oke, ya udah. Kesini dulu aja, siapa Alif? Sini, Rek. Itu jangan simpen situ aja. Lihat titik tadi. Ya. Oke, ya itu kiri biasa. Nah, sekarang kita targetkan kanan biasa ya. Nah, ini kita kunci. Gerakan halus. Ya, jadi kita target pakai visir, kita kunci horizontal kasar, kita kunci vertikal kasar, kemudian dengan gerakan halus horizontal sudah sampai targetnya, bisa digerakkan halus vertikal juga ya. Nah, sudah, kemudian kita baca ya, kanan biasa ya. Nah. Ini yang selisih 180, di bawahnya 290, berarti berapa di atasnya? 100 berapa? 110 ya. Jadi kita ini kan 110. Nah, kalau sudah dapat 290 dengan 110 yang terbalik itu ada 1. Berarti berapa? 291 derajat ya. Kanan biasa itu 291 derajat. 30 31 menit ya. Nah, kalau sudah tadi biasa-biasa, sekarang luar biasa ya. Jadi ini kita buka horizontalnya ya, kita buka, kita putar ya. Kemudian yang ini juga kita buka, kita putar sana ya. Jadi visirnya sekarang ada di bawah. Ini berarti posisi teropong luar biasa ya. Oke, kita targetkan sudah. Sudah, kita kunci terus dengan gerakan halus horizontal dan gerakan halus vertikal. Setelah itu kita baca. Nah, ini kita ubah bacaannya. Oke, ini kita baca ya. Nah, kalau misalnya Anda buka kunci busolnya, antara biasa dan luar biasa itu sama, mendekati gitu ya. Tapi kalau Anda kunci, maka akan ada selisih
180 derajat. Jadi kalau tadi 290, kalau dia luar biasa, kalau dia dikunci kunci busolnya jadi 110 ya. Jadi 110 itu sebelum dirata-ratakan harus ditambah dulu 180 ya. Gitu. Ini karena kunci busolnya dibuka, maka kita bisa lihat bacaannya menjadi Oke, bacaannya jadi 200. Jadi 290 sama 110 itu dia 1, berarti 291 derajat. Dua 23 menit. Oh, yang tadi yang biasanya berapa? Oke. Ya, yang satunya 23 menit, yang satu 31 menit. Oke ya. Kalau sudah kiri biasa, kanan luar biasa, kemudian kita targetkan kiri luar biasa. Oh, ini dulu, jaraknya dulu. Alif, ke sana Alif. Ambil lagi tuh ya. Ambil, ini ke sana, geser ke sana. Git. Ya. Git, angkat ke sini. Enggak, pas di situ mah. Terus mundur. Bukan ke situ. Iya. Pinggir, ya situ pinggir tengah. Oke. Berapa? Tiga puluh empat, 30, 38 sama dia kan sama ya. Oke, sip. Tarik aja, Pak. Tarik aja. Ya. Putar aja. Ya. Kalau sudah baru kita bidik yang kiri ya. Nah, setelah terlihat yang kiri, kita gerakan halus horizontal. Sorry, dikunci dulu nih. Gerakan halus horizontal. Ya, baru kita baca sudutnya. Ini juga busolnya dibuka jadi dia hampir sama ya. 270 di bawah, maka di atasnya berapa? Yang selisih 180. 90 ya. 90. Jadi ini sebentar yang 90. Oke. Ini 274 derajat. 60 menit, 60,9 menit. Berapa tadi yang biasanya? Oke. 60,8. Oke ya. Nah, jadi ini bagus nih. Ini alat teodoritnya masih bagus nih. Ya. Selisihnya nggak besar ya. Gitu. Oke, pause dulu. Topcon. Nah, yang topcon ini ada apa? Layarnya ada belakang muka. Ini kita tinggal pencet aja nih, power. Langsung nyala. Ya, langsung nyala. Kemudian tadi yang bawa kompas siapa? Jili. Ini udah ke tengah ya? Bisa berapa? Oke ya. Oh enggak. Iya sih. Nah, ini kita tunjukkan ke 0.
Kita buka dulu ya. Kita tunjukkan ke 0. Coba siapa? Ya, Firman nih. Dikenolkan. Geser. Kanan. Kiri. Kanan. Nah, ada. Nah, itunya di entar. Tar itu. Bisa di. Kalau sudah 0, yang horizontal kasarnya dikunci. Ya. Horizontal kasar dikunci. Ya. Horizontal kasar dikunci, kemudian kita ketik 0 set. 0 set ya. 2 kali nih. Kalau dia masih kedip-kedip 2 kali. Nah, kalau sudah berarti ini sudah ke utara. Nah, baru kita buka yang horizontalnya. Ya. Kemudian kita bidik. Ya. Coba silakan Anda bidik, cari pakai itu. Kemana Pak? Terserah itu yang batu situ atau apa. Bebas Pak. Bebas. Tapi nanti ingat itu targetnya juga itu lagi. Oh, pas saya udah ini. Nah, nanti kan ini kan biasa. Oh iya Pak. Bunyi Pak. Ya, terus nggak apa terus. Ya. Dikunci dulu yang horizontal supaya nggak kemana-mana. Oh ini Halus, ini untuk ininya ini. Fokus. oh fokusnya ya Pak. Ini yang lain jangan ngobrol dulu sini dulu. Oh siapa? Perhatikan dulu nih. Bisa Fauzan? Fauzan. Bisa Pak. Fauzi Firdaus. Fauzi apa? Firman Fauzi Pak. Fauzi. Banyak mahasiswa sih. Ada Fauzi Firdaus, ada Fauzi. Saya lihat dulu. Ya. Ya insyaallah. Apa ini yang Anda bidik nih? Itu Pak, yang titik kumpul Pak. Titik kumpul kumaha. Itu yang hijau Pak. Jangan titik kumpul yang tegak. Jadi kalau kita target tuh yang tegak, benang untirnya kan tegak ya. Oh. Oke, sebentar saya ini dulu. Aduh, Firman. Kita lihat aja tuh apa tembok yang sebelah sana nih. Nah ini nih, ya ntar. Dekat kaki orang tuh, dekat kaki orang ya. Oke ya, sudah dapat targetnya dekat kaki orang ya. Di sebelah kanan. Nih kalau teodoli topon tegak lensanya, kalau itu terbalik ya. Nah, kalau sudah dapat, kita pencet hold ya. Kita pencet hold. Nah, kalau dia masih kedip-kedip, kita pencet sekali lagi. Nah, dapat dia. Tolong ditulis. Alfa kiri biasa. Boleh. 265 derajat. 11 menit. Untung bukan yang Itu kaki cewek itu. Kalau laki-lakinya keluar. Terus yang lagi duduk terus. Dekat kaki ceweknya itu. Yang itu yang lagi duduk, yang cepat. Kiri, dekat kakinya. Dekat pahanya, dekat paha. Ini jarak ini ya.
Tarik lagi. Yang hitam kan? Yang kencang. Itunya berapa tuh? 20. 34 20 berapa? 27 apa 28? 26 pak. 26 34 26. Oke. Nah, kalau sudah kita arahkan ke kanan ya. Horizontal dan gerakan harus vertikal. Oke, kalau sudah dapat, kita pencet hold lagi, hold. Pencet sekali lagi. Dapat alfa kanan biasa 281 derajat 48 menit 40 sekon. Ya. Kalau sudah, kemudian kita ubah menjadi posisi teropong luar biasa. Ya. Ini karena kita tidak perlu mengenolkan lagi, nanti selisihnya bacaannya 180 derajat. Kalau di sini 281 derajat, maka nanti yang luar biasanya berapa? Targetnya kita pencet lagi sudutnya, dapatnya 101 derajat 48 menit 15 sekon. Jaraknya bukan jaraknya. Bukan sana. Berapa itu? 33,80 cm pak. Oke, sudah. Biasanya berapa tadi? Biasanya 281. Yang biasanya 281 kurangi 180 berarti? Yang kiri mah 265. Oh, 265 kurangi 180. 85 pak. 85 ya. Ini nunjukin 85 ya. Oke, kalau sudah kita pencet nih. Dapatnya 85 derajat 11 menit 45 sekon. Oke, sudah beres. Silakan praktik. Nanti itu 265. Gini kan? Berarti di sini nih. Ini benerin dulu statifnya. Oh. Kanannya tadi berapa? Kanan biasa. 101 ya? Ini kamu bawa apa? Bawa yang mana? Kanan biasa. Hmm. Kanan biasanya 281. Oh salah nggak mau dibawanya? Oh sampai tempat. Jaraknya berapa? Jarak kirinya 34 meter. Ininya kanannya. Ini ya. Ya, 33. Nanti kita cari betanya nih. Beta 1 sampai dengan alfa kanan 101.
rata-rata ini Alfa kiri alfa rata-rata sama dengan alfa kiri biasa tambah alfa luar biasa biasa tambah 180 kan.